Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke, kita kembali lagi dengan pembahasan One Punch Man. Ya, di konten kali ini kita bakal ngebahas nih guys soal berbagai organisasi yang ada di dunia One Punch Man, baik yang di sisi pahlawan maupun di sisi para monster. Tiap dari organisasi ini punya berbagai alasan nih mengapa organisasi tersebut didirikan. Jadi ya sehingga menambah keseruan tersendiri lah dalam alur cerita di sini guys. So tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke pembahasan nih guys. Let's go. Yang pertama udah jelas Asosiasi Pahlawan. Seperti namanya nih, organisasi ini merupakan naungan resmi bagi para pahlawan. Mereka bisa kita bilang sebagai ya BUMN-nya lah. Pemerintah dunianya One Punch Man untuk bidang kepahlawanan dan keselamatan warganya guys. Pusat aktivitas mereka berada di kota A. Tugas utama mereka adalah mendata berbagai pahlawan guys, membuatkan lisensi, izin, terus upah hingga membuat pemeringkatan. Selain dari itu, mereka juga melakukan identifikasi nih terhadap monster berdasarkan tingkat kerusakan yang berpotensi ditimbulkan. Atau lebih akrabnya kita sebut sebagai disaster level deh. Untuk pemberian peringkat pahlawannya sendiri itu dibagi menjadi 4 kelas guys, yaitu C, B, A, dan S. Dimana untuk kelas C ini menjadi yang terendah dan kelas S yang menjadi yang terkuat. Seenggaknya saat ini sih, Asosiasi Pahlawan itu telah memiliki pahlawan sebanyak 546 hero guys. Ya pokoknya mereka yang bertanggung jawab lah soal semua urusan kepahlawanan begitu dah intinya. Dimana fokus utama mereka adalah keselamatan orang banyak, termasuk identifikasi pahlawan dan monster ditujukan nih untuk mempermudah mereka dalam mengambil sebuah keputusan. Meskipun keberadaan monster di dunia One Punch Man udah lumayan sering terjadi, bahkan sebelum Saitama menjadi pahlawan, nyatanya Asosiasi Pahlawan itu baru berumur 3 tahun guys. Alias ya bertepatan dengan saat-saat dimana Saitama itu memutuskan untuk menjadi pahlawan. Pemasukan dari Asosiasi Pahlawan sendiri itu beragam, bisa dari pajak warganya, hingga beberapa investor yang sampai meminta imbalan lah agar tetap bisa memberikan suntikan dana. Ya seperti perusahaan resmi pemerintah pada umumnya aja gitu sih. Ya namanya organisasi ya, yang kaitannya erat nih dengan pahlawan dan keselamatan warga, tentu tuh di dalamnya tuh banyak hal kontroversi guys ternyata. Seperti perlakuan diskriminatif mereka ke kelas terendah, atau pengambilan keputusan yang lambat, hingga dirasa kurang adilnya nih penilaian terhadap peringkat pahlawan. Ya selepas dari itu semua sih, memang tiap organisasi pasti ada bayang-bayangnya kan guys, termasuk Asosiasi Pahlawan ini sih. Tapi kalau dilihat gimana mereka ini cukup serius di lapangan perihal berbagai masalah yang dihadapi, ya nggak ada salahnya lah kalau kita kasih apresiasi, ya kan? Belum lagi nih, ya meskipun jarang muncul ya, tapi staf ceweknya coy, cantik-cantik di sini, cakep-cakep bening-bening dah pokoknya. Next, nah ini nih, nggak cuma pahlawan aja guys yang punya organisasi, dari pihak monster juga nggak mau kalah dong. Mereka juga membentuk sebuah organisasi yang dinamakan Asosiasi Monster. Organisasi ini diketahui dipimpin oleh Orochi serta bawahannya Gyoro-Gyoro. Namun secara harfiah ya, Asosiasi Monster ini ada dalam kendali Esper yang aduhai mematikan guys, yaitu Psychos yang juga merupakan rival dari Tatsumaki. Mereka ini berpusat di kota Z, kota yang emang udah terkenal banget nih sebagai sarangnya monster. Sampai-sampai Saitama aja tinggal di situ biar dapat ongkos apartemen yang lebih murah. Ya emang iya sih. Hal yang melatar belakangi nih terbentuknya organisasi ini ya udah jelas guys. Mereka tuh ingin menebar ancaman, kebalikan dari Asosiasi Pahlawan yang berusaha menciptakan keamanan. Cuma lebih detailnya nih, mereka berpikir guys, semisal monster munculnya satu-satu dan gak teratur, itu semua bakal mudah diatasi. Maka dari itu nih, mereka tuh mengumpulkan berbagai monster yang memiliki dendam untuk disatukan, kemudian dikomandoi, sehingga penyerangan mereka tuh bisa lebih tersebar pada berbagai titik. Jelas ini membuat Asosiasi Pahlawan menjadi ya lebih kerepotan kan. Dibandingkan dengan Asosiasi Pahlawan, mereka tuh terkesan belum terstruktur dengan baik lah, yang mana gak ada tuh identifikasi lebih lanjut perihal para anggotanya guys. Cuma mereka itu kayak ngebentuk hierarki sendiri berdasarkan disaster level yang dimiliki oleh setiap monster. Semakin tinggi nih tingkat ancaman suatu monster, maka posisi yang mereka dapat pun ya bisa jadi lebih tinggi. Dimana yang terkuat adalah para eksekutif Asosiasi Monster ini guys. Mereka itu rata-rata mempunyai disaster level demon lah, hingga dragon. Dan memang rata-rata monster yang terkuat di Asosiasi Monster ini bisa sangat-sangat merepotkan pahlawan, sekalipun dari kelas S loh ya. Ini bisa kita lihat nih, gimana masih susah payahnya para pahlawan untuk menumbangkan monster yang ada di arc sekarang. Oh ya, selain mengumpulkan monster ya, mereka tuh juga menghasut para manusia loh yang berpotensi untuk menjadi lebih kuat atau yang mau menjadi lebih kuat lah. Dengan jalan praktis yaitu memakan sel monster.
Setelah memakan sel monster, manusia tuh yang terhasut tadi emang bakalan punya kekuatan lebih yang selanjutnya akan dimanfaatkan deh untuk meramaikan khasanah kekacauan dunia di One Punch Man, guys. Khasanah nggak tuh? Gokil kan? Next, ketiga nih, ada organisasi yang munculnya itu cuma sementara doang, guys, yang bernama The Paradisers. Dibandingkan organisasi, mereka lebih cocok dipanggil sebagai ya Kang Demo lah simpelnya. Cuma kan ya selama itu ada kumpulan orang yang mengambil tindakan dan punya tujuan, masih bisa relevan lah kalau dibilang sebagai organisasi gitu kan. Nah, pemimpin dari organisasi ini adalah Hammerhead, si kepala pelontos yang kepalanya tuh ketika dilahirkan udah sekeras batu ya kan, sampai-sampai dia berterima kasih kepada sang ibu. Adapun organisasi ini tuh berisi cuma tuh kayak kriminal yang memberontak dengan tuntutan supaya terwujudnya sebuah dunia di mana nggak ada lagi tuh orang yang harus bekerja. Wah, mau banget gue. Ya apalagi kan katanya mereka tuh kepengen Kang Nganggur didukung oleh pemerintah. Gila, gue dukung nih. Sementara pekerjaan bolehnya tuh ya cuma bersifat sukarela tanpa adanya paksaan gitu. Ini merupakan tuntutan yang amat sangat memaksa sih guys. Meskipun andai terwujud ya, wah happy banget kali. Bahkan gue juga kan. Astagfirullah, ya Allah. Untuk memperlancar gerakan mereka nih, The Paradiser itu mempersenjatai diri mereka dengan suit armor yang mereka curi guys. Tapi kiprah mereka nih nggak berlangsung lama karena mereka dihabisi oleh Sonic yang ditugaskan oleh Zeniro. Yang selamat ya cuma Hammerhead. Dia sempat bertemu dengan Saitama, tapi dengan mudah Saitama menghancurkan suit armornya sampai Hammerhead melarikan diri dalam keadaan suci bersih seperti bayi. Next berikutnya guys, ada The Organization. Belum banyak sih informasi yang didapat dari organisasi yang satu ini, tapi yang pasti ya, organisasi ini merupakan kumpulan pasukan robot yang tugasnya itu mengumpulkan informasi dan juga berusaha nih untuk memperkuat desain robot mereka biar makin mantep di pertempuran. Kalian masih ingat G4? Iya, robot yang ditinggal kabur sama King. Nah, dia itu merupakan salah satu dari pasukan The Organization guys. Katanya sih dia ini berniat melawan King, yang punya tujuan supaya mereka itu mendapati informasi dari manusia terkuat di muka bumi ini guys. Gak jelas sih gimana pergerakan mereka, atau siapa yang memimpin, atau bahkan tujuan mereka yang sebenarnya. Tapi terlepas dari teka-teki itu semua guys, mereka ini sempat bekerja sama dengan asosiasi monster untuk mengalahkan tentara bayaran yang ditugaskan menyelamatkan seorang anak terkeculik oleh asosiasi monster. Salah satu pasukannya yaitu G5. Pernah terlihat nih di pertempurannya di asosiasi monster sebelum akhirnya dibereskan oleh Genos. Next, kelima, kita juga nih ngebahas organisasi yang juga didirikan oleh para pahlawan sendiri. Misalnya kita awali dulu dengan Tank Top Army. Seperti namanya, ciri khas dari kelompok ini adalah beranggotakan pahlawan yang bertarung dengan Tank Top sebagai penampilan pahlawan mereka guys. Ketua dari kelompok ini udah jelas, sang pahlawan kelas S, Tank Top Master. Setiap anggota dari organisasi ini menaruh respek dan hormat mereka yang besar terhadap ketua mereka yang juga dianggap sebagai master atau guru mereka guys. Namun ada aja gitu beberapa anggotanya tuh yang terlalu terobsesi akan kekuatan dan kepopuleran. Ya gitulah, termasuk yang pernah menyenggol Saitama. Nah, Tank Top Tiger dan Tank Top Black Hole, ini kedua orang ini guys pernah memprovokasi Saitama di depan banyak orang. Padahal ya, Tank Top Master aja bukan orang yang punya sifat demikian gitu. Dia itu termasuk orang yang punya nilai moral yang tinggi serta memegang penuh tekad kepahlawanan. Kemudian fakta lain dari organisasi ini adalah gimana mereka beranggotakan para pahlawan dari berbagai kelas guys, serta mengandalkan kekuatan otot mereka di medan pertempuran. Oke, next masih dari kelompok yang diisi oleh pahlawan secara mandiri guys, yaitu The Blizzard Group. Organisasi atau grup ini tuh dipimpin sama Fubuki yang juga dijuluki sebagai Blizzard of Hell. Mereka tampil dengan sangat modis guys, dengan jas hitam mereka, dan lebih dari itu mereka tuh kayak banyak bekerja sama untuk mengatasi berbagai serangan monster. Kemudian mereka itu akan membagi hadiah dan kredit yang dihasilkan di antara para anggotanya. Tujuannya sih ya supaya mereka bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan peringkat mereka secara konsisten. Berbeda nih dengan Tank Top Army yang bisa diisi sama pahlawan dari kelas mana aja, Fubuki itu cenderung cuma mau mengajak mereka yang kuat dari pahlawan kelas B aja guys. Tak terkecuali Saitama nih yang pernah diajak sama Fubuki karena Saitama waktu itu kan berada di pahlawan kelas B. Ya terlepas dari gimana Fubuki suka memaksa Saitama buat join ke grupnya guys, Fubuki itu ya dihormati banget oleh anak buahnya. Terlebih dia juga terkenal loyal terhadap tiap bawahannya guys. Semisal Saitama and the Gang waktu itu berhasil ditipu sama Fubuki lewat pertandingan game, bisa aja ya kan, ini grup jadi yang terkuat karena berisikan Saitama, Genos, hingga Bang. Next, organisasi yang kita bahas dari pahlawan selanjutnya adalah Dewan Ahli Pedang guys, yang diketuai oleh pahlawan kelas S, Atomic Samurai.
Nah, kelompok ini didirikan sebagai respon mereka nih untuk menciptakan unit terkuat demi membasmi para monster. Namun, di sisi lain mereka juga mau mencari tahu keberadaan Moonblade yang disebut sebagai pedang legenda. Kekuatan sejati dari kelompok ini adalah ya kemampuan berpedang mereka, terutama di arc asosiasi monster. Banyak nih dari mereka yang menunjukkan aksinya guys dalam bela diri pedang. Cuma ya, nasib mereka lumayan apes juga sih di arc asosiasi monster yang berujung Atomic Samurai itu harus bertarung lebih keras lagi. Next, ke-8 ada organisasi yang pernah dibentuk oleh Dr. Janus nih dengan nama The House of Evolution. Tujuan dari didirikannya organisasi ini adalah keinginan Dr. Janus yang begitu terobsesi dengan konsep evolusi guys. Dia tuh sampai rela meninggalkan prestasinya sebagai seorang ilmuwan hingga disebut gila sih demi mewujudkan makhluk yang sempurna bagi dirinya. Maka dari itulah dia menciptakan The House of Evolution ini sebagai bukti bahwa evolusi itu ya benar adanya dan makhluk percobaannya akan menjadi yang terkuat di dunia. Banyak eksperimen dia tuh yang lumayan merepotkan guys, seperti gadis nyamuk, Carnage Kabuto, terus hingga Zombie Man adalah hasil dari tangan ilmuwan gila ini. Sampai akhirnya Saitama dan Genos pun ya turun tangan buat ngancurin biang keladi ini kan guys. Dan gak butuh waktu lama buat mereka berdua beresin organisasi ini. Sekali serang, Genos sukses nih meratakan markas utama rumah evolusi. Plus, Saitama juga bisa menghancurkan makhluk terkuat kebanggaan Dr. Janus, Carnage Kabuto. Berkat motivasi dia yang menggebu-gebu ya kan, supaya cepet kelar dan bisa berbelanja dengan diskon. Ya, meski sebenarnya Dr. Janus ini masih potensial sih, dia akhirnya tobat melihat kemampuan Saitama dan membuang semua idealismenya soal evolusi yang kemudian jualan takoyaki. Dan terakhir guys, ini masih di versi webcomic sih, tapi nggak apa-apa lah ya buat sekedar informasi aja sih. Organisasi yang dimaksud adalah Neo Heroes. Organisasi ini dipimpin oleh Fuzi yang dibantu oleh anaknya Blast bernama Blue. Tujuan dari organisasi ini adalah sebagai pemberontakan atas rasa ketidakadilan yang diciptakan oleh asosiasi pahlawan guys. Ya bisa dibilang ini tandingannya gitulah. Mereka tuh berusaha membangun kondisi di mana mereka tuh bisa lebih adil, gak ada diskriminasi untuk pahlawan lemah maupun kuat. Mereka punya hak yang sama untuk bekerja sama gitu. Karena ini masih versi webcomic, jadi kita tunggu aja lah ya sampai Murata Sensei nyentuh bagian cerita ini guys. Biar bisa kita bahas nantinya tuh secara lebih lengkap, oke? So mungkin itu dulu pembahasan kita kali ini. So see you again next time. Adios Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.